Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan kali ini saya akan menemani teman-teman sekalian pada mata kuliah strategi pembelajaran. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar strategi pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Dan ada 3 sub pembahasan. Pertama, kita akan coba bahas terlebih dahulu tentang definisi atau pengertian dari strategi pembelajaran. Kemudian kita akan membahas juga tentang hierarki konsep dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga nanti prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Nah, ini 3 sub bab inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama. Baik, kita lanjutkan. Ini ada definisi dari strategi pembelajaran. Teman-teman, untuk mempelajari definisi ini teman-teman semua bisa banyak referensi ya sebetulnya ya. Jadi jangan terpaku pada definisi yang saya sampaikan. Tetapi yang terpenting adalah teman-teman harus paham apa sih kata kunci dari definisi tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara di sini tentang strategi pembelajaran, ada 2 kata yang harus kita pahami, ada kata strategi dan ada kata pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran itu ya udah berkali-kali kita bahas dalam perkuliahan. Saya pikir teman-teman semua sudah paham ya apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Baik, ketika kita gabungkan kata strategi dengan pembelajaran, maka ini secara umum ya, kita akan dapat sebuah kesimpulan bahwa strategi pembelajaran itu adalah pendekatan menyeluruh. Ingat, pendekatan menyeluruh. Digunakan oleh siapa? Digunakan oleh guru untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Jadi ada 3 tahapan pendekatan menyeluruh itu. Merancang, kalau kita permudah di sini adalah plan. Teman-teman kan bikin RPPH gitu ya, atau RPP itu, atau sekarang RPPM namanya. Nah, dari RPPM yang sudah teman-teman bikin, ini teman-teman akan action ya, akan mengimplementasikan gitu, atau teman-teman lakukan ya, do. Jadi perencanaan ini dilaksanakan atau diimplementasikan, baru terakhir ini dievaluasi ya, atau cek ya, gitu, plan do check gitu ya. Jadi ini adalah pendekatan menyeluruh yang digunakan oleh guru gitu dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Nah, ini satu rangkaian ya, satu rangkaian. Nah, rangkaian yang digunakan ini adalah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Coba teman-teman bayangkan ya, ada pasukan yang merencanakan sebuah pertempuran. Pertempuran ini ya, ini kan tujuannya kemenangan ya. Jadi dalam setiap pertempuran itu tujuannya kemenangan. Nah, si pasukan ini bertempur dan hasil bertempurnya ini adalah menang gitu, kemenangan. Nah, jadi yang disebut dengan strategi itu adalah setiap kegiatan yang dilakukan ya oleh pasukan ini untuk bertempur sehingga mencapai kemenangan. Dan untuk bertempur ini apa yang harus dia siapkan? Nanti ada syarat-syaratnya tuh, gitu ya. Ada kondisi fisiknya seperti apa, mentalnya seperti apa, persenjataannya seperti apa, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Pun sama dengan guru-guru yang mengajar. Guru yang mengajar ini ingin mencapai kemenangan. Kemenangannya itu tercapai tujuan pembelajaran. Kemenangannya itu. Nah, tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Gitu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru ini?
supaya tujuan pembelajaran efisien dan efektif itu tercapai. Ya, rencanakan dengan baik, lakukan perencanaan itu dengan baik, dan setelah itu dievaluasi. Nah, ini adalah strategi pembelajaran. Sekarang coba kita lihat beberapa teori ya yang membicarakan tentang strategi pembelajaran. Atau bukan teori dulu deh. Kita berbicara definisi-definisi strategi pembelajaran menurut beberapa tokoh pendidikan kita gitu ya. Yang mana mereka ini menulis buku gitu. Kita lihat misalnya ada Wina Sanjaya. Dia menulis buku tahun 2016 ya. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran menurut Wina Sanjaya itu adalah suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya atau sumber belajar gitu ya. Gitu. Jadi tindakan yang di dalamnya itu termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya. Nah, kegiatan ini menurut Wina Sanjaya itu merupakan suatu penyusunan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi ini relate ya apa yang dikatakan Wina Sanjaya dengan definisi umum tadi. Nah, definisi umum tadi itu kan ada 3 kegiatan, plan, do, check ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Gitu. Oke, kita lihat menurut Sardiman. Ya, menurut Sardiman. Strategi pembelajaran menurut Sardiman itu adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan. Jadi pendekatan secara keseluruhan yang berkenaan dengan pelaksanaan gagasan. Nah, pelaksanaan gagasan itu meliputi apa aja? Ada perencanaan di sini, ada pelaksanaan, gitu. Nah, dalam konteks pembelajaran, strategi itu mencakup keseluruhan kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik. Gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh guru itu apa ya? Tadi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Tapi menurut Sardiman, nggak cuma guru yang terlibat dalam kegiatan strategi pembelajaran. Ini juga harus melibatkan murid. Gitu. Kemudian Nana Sujana nih, ya, beliau menyatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah pola umum kegiatan guru dan peserta didik. Nah, ini sama ya seperti definisi sebelumnya. Jadi bukan guru aja yang terlibat dalam kegiatan strategi pembelajaran, guru dan siswanya, gitu ya. Dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar, strategi mencakup cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. Seperti itu. Jadi tujuan akhirnya itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Terakhir, definisi strategi pembelajaran ini menurut E. Mulyasa, bahwa strategi pembelajaran menurut Mulyasa adalah seperangkat kebijakan yang terpilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperangkat kebijakan yang terpilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi mencakup visi, misi, dan langkah operasional yang sistematis dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi ini ada 4 definisi, meskipun dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, tetapi intinya sama. Gitu. Itu adalah strategi. Nah, lebih khusus lagi kalau kita ngomongin tentang strategi pembelajaran di PIAUD, ini kayak gimana sih gitu. Maka di sini dikatakan dalam konteks PIAUD, strategi pembelajaran digunakan harus sangat memperhatikan prinsip bermain sambil belajar, perkembangan yang holistik, dan integrasi nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, strategi seperti bermain peran, strategi sentra, atau pendekatan proyek seringkali menjadi pilihan utama. Nah, ini sudah sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Karena dimana sekarang pendekatan berbasis proyek itu sedang digalakkan gitu. Dan ini terbukti pendekatan berbasis proyek ini ya sebagai sebuah strategi ini sangat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi teman-teman, apapun yang dilakukan, endingnya itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran.
Seperti itu. Baik, dalam slide berikut ini, sebagai guru PAUD ya, kita itu nggak bisa seenaknya saja ya dalam menentukan atau menetapkan strategi pembelajaran gitu teman-teman. Mengingat yang kita ajarkan itu adalah anak-anak dengan usia persiapan gitu ya, dengan usia di bawah usia yang matang gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Makanya fokus strategi untuk pembelajaran di usia dini itu selalu menyenangkan. Tetapi juga tetap mengukur kebermaknaannya. Jadi nggak cuma matang, nggak cuma menyenangkan, tapi juga bermakna gitu. Jangan cuma senang-senang aja. Kalau misalnya dengan lagu-lagu, ya lagu-lagunya harus bermakna gitu. Nggak asal-asalan. Jadi dalam menentukan lagu-lagu juga atau permainan harus dipilih-pilih karena harus bermakna dan sesuai dengan tahap perkembangan anaknya gitu. Dan itu pun harus kita tentukan pula, ini perkembangan apa yang mau kita tingkatkan, yang mau kita bentuk ya, perkembangan bahasakah, kognitifkah, atau perkembangan psikomotorik, fisik motorik gitu, atau apa gitu. Ini harus kita perhatikan. Dan di sini teman-teman sekalian, strategi yang efektif itu adalah strategi yang mempertimbangkan beberapa hal. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan supaya strategi yang kita pilih itu tidak menyimpang ya. Supaya strategi yang kita pilih itu strategi yang menyenangkan, strategi yang bermakna, strategi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak gitu. Yang pertama tentunya tujuan pembelajarannya ya, yang harus kita pertimbangkan. Nah, pembelajaran yang mau kita lakukan ini adalah tujuannya apa? Tingkat perkembangan apa yang ingin dicapai? Itu diperhatikan pertama. Kemudian materi ajarnya ya, materi ajarnya yang relevan. Sesuaikan materi ajarnya dengan tahap perkembangan anaknya. Gitu. Kemudian karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia. Nah, ini adalah 4 hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita menetapkan strategi. Kita punya strategi yang ideal, tetapi ternyata sumber dayanya tidak mendukung. Nah, ini bisa mengacaukan. Gitu. Kita punya strategi yang bagus, ternyata tidak sesuai dengan karakteristik anak kita. Gitu. Jadi teman-teman berada di sekolah manapun, berada di sekolah mana, mengajar di mana, gitu ya, di lingkungan seperti apa, seperti apa karakteristiknya, itu harus kita perhatikan supaya strategi yang kita terapkan ini benar-benar efektif untuk mencapai tujuan instruksional atau tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua di sini yang mau saya sampaikan, kita nanti akan banyak berbicara tentang istilah pendekatan, kemudian istilah strategi, kemudian istilah metode, dan ada lagi istilah yang terakhir itu ada istilah teknik gitu. Ya, belum lagi nanti ada dikenal dengan istilah model pembelajaran gitu. Kita kadang-kadang disibukkan oleh istilah-istilah seperti itu. Jadi bagaimana kita membagi ya, atau bagaimana tingkatan-tingkatan dari istilah-istilah yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, kalau kita berbicara dari ruang lingkup atau cakupan, maka pendekatan ini adalah cakupan yang paling luas gitu. Dan pendekatan ini membicarakan tentang filosofi gitu, teman-teman ya. Jadi cakupannya paling tinggi. Jadi kalau saya mau bikin lingkaran, nanti lingkaran yang paling luar itu adalah pendekatan. Kemudian lingkaran di dalamnya ini ada strategi, lingkaran di dalamnya ini ada metode, baru di lingkaran terdalamnya ini adalah teknik gitu. Ya, jadi yang paling luas cakupannya ini adalah pendekatan. Kemudian di dalamnya, di bawahnya itu ada strategi.
Nah, strategi ini sifatnya juga masih luas, gitu ya, masih luas, belum spesifik, gitu, ya. Oke, umumnya kalau kita ngomongin masalah pendekatan, ya ada dua pendekatan, ada yang disebut dengan teacher center, ya, dan ada student center, seperti itu, teacher center dan student center. Nah, pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang teacher center atau yang student center, dua-duanya efektif ya teman-teman. Gitu. Makanya strategi mana yang mau kita tetapkan nanti itu dilihat karakteristik peserta didiknya, situasi dan kondisinya juga dilihat, materi yang diajarkannya juga dilihat, gitu. Kalau memang materi itu lebih cocok disampaikan dengan pendekatan teacher center, ya dia tidak bisa efektif kalau menggunakan pendekatan student center atau sebaliknya. Gitu. Jadi sebagai guru kita harus bisa menetapkan, ya, student center atau teacher center secara pendekatannya, gitu. Kemudian di bawahnya ada tadi strategi, gitu ya. Ini adalah tadi rencana besar. Kita mulai menetapkan perencanaan, pelaksanaannya gimana, dan nanti evaluasinya gimana, gitu ya. Kalau melihat dari penerapannya, maka strategi dengan model pembelajaran ini mirip-mirip ya teman-teman, gitu ya. Jadi ada pendekatan, ada strategi atau model pembelajarannya, gitu. Ini cakupannya masih luas, tapi pendekatan itu paling luas karena pendekatan itu secara filosofisnya. Kemudian yang ketiga ada metode. Nah, metode ini sudah spesifik, yaitu cara yang digunakan guru untuk menyajikan atau menyampaikan materi tertentu agar tujuannya tercapai. Nah, ini sifatnya prosedural, langkah-langkah gitu, atau SOP, standar operasional prosedur gitu, ya. Nah, nanti kalau pendekatan yang kita pilih itu adalah pendekatan teacher center, ya bisa jadi metodenya itu ceramah gitu, ya. Nah, ini metode ini lebih spesifik. Tetapi teknik ini lebih spesifik lagi gitu. Ini paling khusus nih. Ya, karena teknik ini sudah hal-hal teknis yang memang dilakukan oleh guru melibatkan keterampilan yang dia miliki gitu. Ya. Nah, di sini kan dicontohkan. Yang disebut dengan teknik itu contohnya misalnya teknik variasi suara, ekspresi wajah gitu. Kalau kita menggunakan metode bercerita misalnya ya, metode bercerita gitu. Nah, metode bercerita itu kan ada teknik gitu, menggunakan teknik. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang hierarki konsep dalam pembelajaran, kita diperkenalkan kepada terminologi ini. Ada konsep, ada strategi, ada metode, dan ada teknik pembelajaran gitu ya. Nah, kesimpulannya teman-teman dari keempat hierarki dari konsep ini adalah yang paling luas tadi ya adalah pendekatan, kemudian di dalamnya ada strategi gitu ya. Ini juga masih sifatnya luas gitu ya. Kemudian metode ini sudah mulai spesifik, dan ada teknik ini yang paling spesifik gitu. Dan kesimpulannya seperti ini, pendekatan adalah filosofi yang mendasari, strategi adalah rencana besar pelaksanaannya, metode adalah cara penyampaiannya, dan teknik adalah keterampilan implementasinya gitu. Jadi udah melibatkan skill yang dimiliki oleh guru, itu teknik gitu. Jadi kata kunci dari teknik itu adalah melibatkan skill dari guru. Subbab yang terakhir yang mau saya sampaikan ini adalah tentang prinsip-prinsip pembelajaran di anak usia dini. Teman-teman, prinsip-prinsip ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilanggar. Ya, jadi dengan mematuhi prinsip-prinsip ini berarti kita menyadari pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai gitu ya. Gitu.
Gitu. Misalnya di sini, pada pembelajaran anak usia dini itu, pembelajaran itu harus berorientasi pada kebutuhan anak, nggak boleh berdasarkan keinginan guru. Harus dilakukan dengan bermain seraya belajar. Belajarnya harus konkret dan kontekstual. Lingkungannya harus kondusif, kemudian pengembangan keterampilan hidup. Ini prinsip-prinsip pembelajaran yang harus dilakukan di usia dini. Gitu. Coba kita lihat satu persatu. Berorientasi pada kebutuhan anak. Berarti kalau pembelajaran ini harus berorientasi pada kebutuhan anak, berarti ini harus sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan individu anak. Bukan keinginan guru atau keinginan kurikulum. Nah, kalau kita mengajar kemudian sekadar untuk memenuhi kebutuhan kurikulum atau pencapaian kurikulum, itu salah. Kadang-kadang kalau kita belajar itu dikejar target kurikulum, maka kita mengajarnya juga asal-asalan. Kita tidak peduli siswa kita ini sudah berkembang atau belum. Yang penting adalah target kurikulumnya tercapai. Nah, ini salah teman-teman, karena kecepatan belajar anak juga kita berbeda-beda. Gaya belajar anak juga beda-beda. Latar belakang anak juga beda-beda. Kebutuhan belajarnya beda-beda. Potensi dan minatnya juga berbeda-beda. Nah, kalau kita punya 20 anak di kelas, maka masing-masing itu harus kita perhatikan kebutuhannya. Gitu ya. Dan itu harus bisa. Karena kita ini kan harus mampu menggali potensi setiap anak. Bagaimana caranya? Itu dia butuh strategi di sini. Butuh strategi bagaimana supaya 20 anak itu tergali semua potensinya. Gitu. Butuh strategi. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ini prinsipnya bermain seraya belajar. Tentunya berbeda ya dengan pendidikan dasar dan menengah yang lainnya gitu ya, untuk di SD, SMP, SMA, apalagi di SMK, di SMA, SMK gitu ya. Nah, di PAUD itu apapun yang kita lakukan secara sadar, belajar itu harus seraya. Prinsip bermain seraya belajar ini merupakan prinsip yang paling fundamental, teman-teman. Ya. Artinya apa? Apapun yang dilakukan, proses belajar itu harus terintegrasi melalui kegiatan bermain. Ingat ya, bermain itu dunia anak. Bermain itu dunia anak. Anak usia dini. Maka, bermain itu adalah menjadi media terbaik untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan. Itu alasannya kenapa pembelajaran itu harus terintegrasi dengan melalui bermain. Ya, karena ini merupakan media terbaik. Nggak bisa anak usia dini ini bermainnya melalui pengamatan di laboratorium. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Prinsip yang kedua, ketika kita melakukan pembelajaran untuk anak usia dini, pembelajaran itu harus dilakukan seraya bermain atau bermain seraya belajar. Nah, ini pun didukung oleh teori. Jadi ini bermain seraya belajar ini didukung oleh beberapa teori. Apa saja teori yang mendukung? Nah, ini pertama ada teori perkembangan menurut Piaget. Kita udah belajar nih pada psikologi perkembangan kemarin, psikologi pembelajaran, Ya. Ada teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Bahwa di sini dikatakan bermain sebagai sarana utama bagi anak untuk membangun pengetahuan atau kognisi dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa pembelajaran di PAUD itu harus dilakukan seraya bermain seraya belajar, ya karena didukung oleh teori ini. Ini dari hasil penelitian ya, kesimpulannya kayak gini. Ada juga teori sosiokultural dari Vygotsky. Bermain adalah laboratorium yang sempurna. Atau teori psikososial menurut Erikson.
bermain sebagai mekanisme penting bagi anak untuk mengatasi krisis perkembangan. Jadi ketiga teori ini mendukung bahwa pembelajaran dilakukan seraya bermain. Prinsip berikutnya adalah belajar secara konkret dan kontekstual. Saya pikir teman-teman sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan konkret. Nah, konkret ini kan lawannya abstrak. Jadi di pembelajaran PAUD itu nggak boleh abstrak. Ini udah berkali-kali juga saya katakan. Anak paling baik belajar dari pengalaman langsung, menggunakan benda nyata atau hands-on, dan lingkungan sekitar mereka. Hindari konsep yang terlalu abstrak. Ini nggak boleh untuk pembelajaran di anak usia dini. Ini prinsip yang harus kita pegang. Dan ini pun didukung oleh teori. Dan kalau teman-teman lihat ya, lagi-lagi teori yang mendukung ini adalah teori perkembangan kognitif dari Piaget. Nah, kita pernah mempelajari ini bahwa teori perkembangan kognitif itu ada tahapan-tahapannya, dan salah satu tahapan itu ada tahapan praoperasional, yaitu di usia 2-7 tahun. Ini tingkatannya ada karakteristik, yang pertama ini karakteristik, yang kedua adalah implikasi konkret, kemudian ada implikasi dari kontekstualnya, gitu. Ya, jadi dikatakan seperti ini. Oh, anak-anak itu belajarnya harus melalui objek nyata atau pengalaman langsung. Nah, ini contohnya. Misalnya untuk belajar berhitung, anak harus memegang, memindahkan, dan mengelompokkan benda. Bisa itu balok, bisa kerikil, gitu ya, daripada hanya melihat angka di papan tulis aja. Gitu. Jadi, anak usia dini itu nggak bisa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dia harus pegang, ada 1 kerikil, dan 1 kerikil lagi. Kemudian ada berapa kerikil? 2 kerikil. Ya, 1 bendera. Gitu ya. Kemudian ada 1 bendera lagi. Ada berapa bendera? Sekarang 2 bendera. Harus konkret seperti itu. Jadi bukan cuma ngomongin tentang simbol doang. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sejak usia dini itu konsep matematikanya sudah bagus gitu ya, maka kesananya pun anak-anak itu tahu bahwa angka 2 itu punya makna gitu. Angka 1 itu punya makna. Angka 10 itu punya makna gitu. 10 apa? Seperti itu ya. Jadi ini teori yang mendukung tentang pembelajaran itu harus konkret dan kontekstual. Yang pertama adalah teori perkembangannya Piaget. Kemudian teori konstruktivisme ya. Ini dari Brunner. Anak belajar melalui representasi yang berbeda, dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling abstrak. Ada tahapan-tahapannya, dan pada usia dini itu tahapannya sederhana, konkret. Ada teori humanistik dari Maslow. Pembelajaran harus melibatkan seluruh diri anak dan relevan dengan kebutuhan kontekstual untuk aktualisasi diri. Ini beberapa teori pendukung untuk prinsip belajar itu harus konkret dan kontekstual. Kemudian prinsip yang lainnya adalah lingkungan yang kondusif. Karena anak-anak itu harus belajar dengan aman, dengan nyaman, gitu ya. Dan tentunya menyenangkan. Pembelajaran itu akan efektif kalau dilakukan dengan penuh kasih sayang, full of love. Gitu. Ya. Jadi ini prinsip yang tidak boleh hilang dalam pembelajaran anak usia dini. Teman-teman sampaikan kepada guru-guru PAUD bahwa mengajar di anak usia dini itu harus memegang prinsip, ya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip yang terakhir, ini prinsip pengembangan keterampilan hidup. Jadi semua proses pembelajaran yang dilakukan itu harus diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan sosial emosional. Ini keterampilan hidup, life skills, ya. Nah, jadi harus disiapkan sejak anak usia dini. Nah, itulah prinsip-prinsip ya yang harus dipenuhi gitu dalam pembelajaran anak usia dini.
Mulai dari berorientasi pada kebutuhan anak, kemudian bermain seraya belajar, kemudian ada belajar konkret dan kontekstual, lingkungan yang kondisif, dan pengembangan keterampilan hidup. Ini prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembelajaran anak usia dini. Nah teman-teman, dua hal tadi teman-teman sudah pahami ya. Yang pertama itu tentang definisi dari strategi pembelajaran, teman-teman sudah tahu semua ya, strategi itu apa dan strategi pembelajaran itu apa, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang harus diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Dua hal itu sudah menjadi sebuah pondasi atau dasar ketika kita mempelajari strategi pembelajaran. Dan secara spesifik saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Karena kita ini kan bukan sekadar anak usia dini, tapi pendidikan Islam anak usia dini. Ya, bukan sekadar PAUD, tapi pendidikan Islam anak usia dini. Maka dalam hal ini prinsip integrasi nilai-nilai keislamannya harus kita terapkan juga, selain prinsip-prinsip yang tadi gitu. Nah, guru-guru PAUD gitu harus menjadi uswah gitu ya, harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kemudian pembelajaran itu harus mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal gitu. Ya, tentunya tidak dengan konsep-konsep yang rumit gitu ya, untuk menerapkan hal ini. Harus terjadi keseimbangan antara spiritual, fisik, dan intelektual. Nah, cinta kasih sama seperti tadi juga ada full of love ya. Nah, tapi dalam hal ini kita menerapkannya cinta kasih itu sebagai implementasi dari rahmatan lil alamin. Guru atau pendidik adalah model utama. Strategi yang paling efektif dalam PAUD adalah akhlak guru itu sendiri. Tuh, strategi yang paling efektif itu akhlak guru itu sendiri dikatakan di sini. Artinya apa? Guru harus menunjukkan sikap Islami, gitu ya, harus jujur, sabar, adil, penyayang dalam setiap interaksinya. Gitu. Ini juga ada berkali-kali ya dalam setiap sesi dikatakan bahwa guru itu harus menjadi teladan buat murid-muridnya. Jadi strategi yang paling efektif itu sendiri adalah akhlak gurunya. Itu bisa dijadikan quote ya, bahwa dalam pendidikan Islam anak usia dini, strategi pembelajaran yang paling efektif sendiri adalah akhlak guru gitu. Karena model yang bisa dilihat ya. Kemudian harus mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal. Setiap materi ajar termasuk sains dan bahasa harus selalu dihubungkan dengan kebesaran Allah, Asmaul Husna atau ayat-ayat kauniyah, dan diwujudkan dalam amal perilaku sehari-hari. Nah, teman-teman harus bisa memadukan ini semua, harus bisa mengintegrasikan ini semua ya, antara ilmu dengan iman dan amalnya. Jadi anak-anak tuh nggak cuma ngerti doang gitu ya, nggak cuma ngerti doang. Dan dalam bahasa modernnya ini learning to know gitu ya, learning to do, learning to live together gitu. Jadi ini adalah mengintegrasikan iman antara ilmu, iman, dan amalnya gitu ya. Dan anak-anak itu ketika belajar itu harus dengan niat yang benar. Kemudian pembelajaran juga harus menyeimbangkan antara aspek spiritual, fisik, dan intelektualnya. Artinya apa? Strategi itu harus menstimulasi seluruh aspek perkembangan secara seimbang. Gak cuma fokus pada kognitif, tapi juga spiritual dan motorik. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana anak itu harus beradab, harus berakhlak yang baik gitu. Jadi harus balance gitu. Jangan sampai nanti kita menghasilkan anak-anak yang cerdas secara akal, tetapi secara spiritualnya nggak cerdas, secara emosionalnya nggak cerdas. Jadi harus ada keseimbangan, ya, harus balance antara IQ, kemudian SQ sama EQ. Jadi intelektual, spiritual, dan emosional itu harus balance. Nggak boleh IQ itu lebih besar daripada SQ, lebih besar daripada EQ gitu. Nggak. Harus balance, tadanya harus sama dengan. Ya. Ini harus ada keseimbangan.
Gimana caranya? Itu dengan strategi itu tadi. Jadi ini pentingnya kita belajar tentang strategi pembelajaran. Nah, tentunya yang terakhir adalah pembelajaran itu harus mengandung unsur cinta dan kasih sayang atau rahmatan lil alamin. Proses pembelajaran harus dilandasi oleh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Gitu. Ya, jadi inilah teman-teman prinsip-prinsip yang harus dijalankan juga dalam pendidikan Islam anak usia dini gitu. Selain prinsip-prinsip yang umum tadi yang di atas. Oke, pada kesempatan ini teman-teman sudah belajar 3 hal ya. Pertama tadi pengertian dari strategi dan strategi pembelajaran, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, dan tadi terakhir prinsip-prinsip yang ada kaitannya dengan pendidikan Islam anak usia dini. Saya pikir ini dulu ya teman-teman yang perlu kita bahas pada pertemuan ini, dan ini menjadi bekal atau bahan ya buat kita mempelajari materi-materi strategi pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat terus menggali informasi tentang materi ini, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan kedua nanti. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.